البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Akhir pembahasan yang kita ambil di Al-Hiwar Al-Aziz itu beberapa faedah yang sangat penting. Di antaranya adalah yang namanya hari besar dan juga lebaran itu adalah suatu syariat yang dimana wajib dalamnya itu apa? Al-ittiba' bukan al-ibtida', ngikuti. Dia ngikut saja, bukan mendatangkan hal-hal yang baru. Dan juga Rasulullah SAW telah memiliki juga hari-hari yang agung, yang kalau seandainya kita pandang dengan sekedar pandangan kita, itu juga apa? Juga pantas untuk dirayakan, seperti hari kemenangan Mekah, hari kemenangan Khandaq, hari kemenangan Badr, hari Bai'atul Ridwan, hari Hunain. Itu semua hari-hari kejayaan Islam. Dan juga ada juga kejayaan Islam selepas kepeninggalan Rasul. Yani kemenangan yani madza Ghazwatul Qadisiyah, di mana Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Irak. Kemenangan mereka di Syam. Banyak sekali peperangan yang dimenangkan oleh para sahabat, yang kalau seandainya kita jadikan hari besar, hari peringatan itu kembali kepada akal dan pikiran, maka tentunya bagaimana? Hari-hari ini juga pantas untuk kita rayakan, daripada hari Valentine, daripada hari ibu, daripada hari bapak, hari buruh, hari-hari ini. Itu semua enggak akan bisa menandingi hari-hari yang barusan disebutkan. Karena itu adalah momen yang tertinggi yang ada di dalam agama Islam, yaitu kemenangan dan kejayaan umat Islam, dan itu maslahatnya untuk sesama. Ini di antara faedah yang kita ambil. Dan juga tentang alasan atau syubhatnya mereka yang mengatakan orang yang melakukan Maulid Nabawi itu terkadang mendapatkan pahala dikarenakan kesungguhan dan juga kecintaan mereka kepada Rasul. Berdalil kepada siapa? Berdalil dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal Syekhul Islam perkataannya enggak mengarah ke sana. Akan tapi di antara adatnya ahlul bidah, mereka itu mendatangkan potongan suatu ucapan atau penukilan dengan dipotong, di mana itu sesuai dengan apa? Dengan keinginan dan juga jalan mereka. Dan ini salah satu kelicikan dalam berdebat, kelicikan dalam berargumen, kelicikan dalam mencari kebenaran. Baik. Padahal Syekhul Islam itu tidak menjelaskan tentang hal itu. Akan tetapi ini kesungguhan mereka itu tatkala dicampur dengan kebid'ahan, maka tidak membuahkan suatu yang mana suatu pahala di sisi Allah. Kita lanjut insyaallah. Qala rahimahullah thaniyan tamassukuhum biqaulihi wallahi qad yusibuhum ala hadhihi al-mahabbah wal ijtihad batilun li amrayn. Mereka berpegang teguh dengan perkataan Syekhul Islam, Allah Azza wa Jalla juga apa? Juga memberikan mereka pahala atas perayaan tadi itu. Yani Allah Azza wa Jalla memberikan untuk mereka pahala karena kecintaan dan juga kesungguhan. Ini ucapan ini, yani madza? Alasan ini, pendalilan ini itu batil. Batil. Karena dua perkara. Syekhul Islam ba'da an dzakara al-mahabbah wal ijtihad istathna al-bid'ah fa innahum la yujaruna 'alaiha. Syekhul Islam selepas menjelaskan tentang adanya kecintaan, adanya kesungguhan, itu mengecualikan bid'ah. Karena mereka-mereka yang melakukannya itu apa? Tidak mendapatkan pahala. Jadi sama sekali perkataan Syekhul Islam itu tidak bertemu dengan keinginan mereka. Qala kaifa yakunu lahum thawabun 'ala hadha wa hum mukhalifun li hadi Rasulillah wa li hadi ashabihi. Bagaimana mereka mendapatkan pahala atas perilaku itu, padahal mereka itu menyelisihi tuntunannya Rasul dan juga para sahabat. Fa in qila li annahum ijtahadu fa akhtau. Kalau dikatakan mereka itu bersungguh-sungguh tapi mereka salah. Fa naqul ayu ijtihadin fi hadha? Maka kita katakan ijtihad apa dalam pembahasan ini? Wa hal turikat nususul ibadat? Wa hal tarakat nususul ibadat majalan lil ijtihad? Apakah nas-nas dalil-dalil yang sangat terang itu masih menyisahkan tempat untuk orang itu berijtihad? Antum mau tahu maksud ijtihad itu bagaimana? Ijtihad itu orang memandang dalam suatu dalil, kemudian mereka olah pikiran, dengannya dia mengeluarkan suatu hukum. Apakah dalam pembahasan ibadah
orang itu boleh, oh saya melihat di dalil ini bahwasanya boleh orang itu melakukan ini, dianjurkan untuk melakukan itu. Padahal ibadah itu adalah sesuatu yang dia sifatnya adalah tauqifiyah. Berhenti di mana berhentinya apa? Dalil. Dan ada pada asalnya adalah apa? Dilarang, kecuali kalau ada dalil. Jadi pembahasan tentang ibadah itu enggak ada dalamnya ijtihad. Pembahasan dalam ibadah itu enggak ada dalamnya ijtihad, dalam arti diwakilkan kepada seorang alim untuk dia mendatangkan ibadah yang baru yang enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu enggak mungkin. Itu hal yang enggak mungkin dan hal yang dilarang. Karena kalau seandainya yang namanya ibadah itu boleh diwakilkan kepada seorang yang alim, kemudian dia mengolah pikiran, mengolah dalil, dengannya dia bisa mengeluarkan suatu ibadah yang baru, maka tentu agama ini akan apa? Akan lebih banyak terpecah belah dan akan banyak cabang-cabang kesesatan dan akan banyak juga apa? Bentuk-bentuk ibadah yang sangat banyak yang dimana sifatnya adalah baru yang tidak ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi yang namanya ibadah itu bukan seperti pembahasan fikih. Orang itu boleh mengambil dalil kemudian dia olah pemikiran, kemudian dia bisa merajahkan, oh ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Lah, ibadah itu ngikut. Ibadah itu di mana ada dalil diamalkan. Enggak ada dalil maka pada asalnya diharamkan dan dilarang. Ini termasuk pembahasan yang sangat penting, yaitu apa? Tidak ada dalam pembahasan ibadah tempat untuk orang itu ijtihad, mengolah pikiran, mengeluarkan tenaga untuk menghasilkan suatu hukum baru dan ibadah yang baru. Itu enggak dibolehkan. Qala wa hal tarakat nusus al-ibadah majal ijtihad al-amru fi wadih kullal wuduh wa ma huwa illa ghalabatul jahl wa tahakkum al-ahwa. Jadi perkara itu sangat apa? Sangat jelas. Jadi semua ini yang andil adalah karena kebodohan telah merajalela dan adanya di situ bentuk wewenang dari orang ingin memainkan agama sesuai dengan kehendak dan juga hawa nafsunya. Hamalatin nas ala al-i'rad ala hadi Rasulillah ila din Yahud dan Nasara al-Wathaniyyin. Jadi mereka ini itu mengajak manusia untuk berpaling dari petunjuk Rasulullah kepada agama Yahudi, agama Nasrani dan juga agama orang-orang yang menyembah patung. Wa takunu mahabbatu wa ta'zim Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-i'rad an hadiyah. Apakah kecintaan kepada Rasulullah, bentuk mengagungkan Rasulullah itu dengan berpaling dari petunjuk Rasulullah? Jawabannya bukan. Fa hubbu Rasulillah wajib ala kulli muslim inma huwa bi ittiba' ma jaa bihi min indillah. Kecintaan seseorang kepada Rasulullah yang diwajibkan itu dengan orang itu mengikuti petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam yang datangnya dari Allah. Kama qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat ini sebagai timbangan ya ikhwah. Ayat ini sebagai timbangan. Karena tidak ada satu orang pun kecuali dia mengaku cinta kepada Tuhannya, cinta kepada penciptanya. Akan tetapi kecintaan ini enggak akan dibenarkan kecuali kalau ada di sana bentuk kejujuran dan bukti yang disahkan. Apa dia? Dengan mengikuti Rasulullah. Kalau orang mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka kecintaan yang dia anggap untuk Allah itu adalah kecintaan yang benar. Qala wa yaquluna amanna billahi wa rasulihi wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalika ma ulaka bil mu'minin wa idza du'u ila Allah rasul yahkum bainahum idza fariqun minhum mu'ridun wa ayyakul lahum al-haqq ya'tu ilayhi mud'inin am fi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna yahifa Allah 'alaihi wa rasuluhu bal ulaika humudz zalimun inma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah rasul yahkum bainahum yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ayat ini mengumpulkan beberapa sifat untuk dua kelompok yang bertolak belakang, kelompok yang berpaling dan kelompok yang taat lagi tunduk. Adapun orang-orang yang berpaling, sifatnya itu apa yang disebutkan di sini. Mereka mengucapkan dengan lisannya mereka, kami beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, kami taat. Akan tetapi mereka itu di suatu keadaan, di beberapa keadaan berpaling. Jadi kalau diajak untuk kembali berhukum kepada syariat Allah dan juga Rasulnya, engkau akan dapatkan mereka berpaling. Kecuali kalau dalam berhukum kepada Allah dan juga Rasulnya itu ada manfaat bagi mereka, mereka akan apa? Mudhi'ini, akan tunduk. Karena tahu ini nas ini, ayat ini, hadis ini akan memihak kepada mereka. Akhirnya mereka apa? Tunduk dan ikut dan mau untuk berhukum kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang yang seperti ini itu imma hatinya sakit atau dalamnya ada keraguan atau mereka itu ada keyakinan bahwasanya tatkala mereka kembali dan berhukum kepada Allah dan juga Rasulnya, maka hukum tersebut akan memakan haknya dia. Akan ada bentuk kezaliman sehingga tidak menegakkan
keadilan, dan ini termasuk suudzon. Dan ketiganya adalah sifat orang-orang yang munafik, orang-orang yang memang tidak tunduk kepada syariat agama Islam. Ini sifat-sifatnya siapa? Orang yang berpaling. Adapun orang yang taat dan tunduk, maka ini kalau mereka diajak kembali untuk berhukum kepada hukum Allah dan juga Rasulnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Qala thalithan, jadi perkataan Syekhul Islam tadi itu yang dipakai, yang pertama-tama itu Syekhul Islam sudah mengecualikan, kecuali mereka berlaku bidah maka akan mendapatkan pahala. Kedua, bagaimana orang dapat pahala padahal yang dilakukan itu adalah hal yang baru. Kemudian ketiga, thalithan dhahara min kalam Syekhul Islam anna man syahada al-ihtifal huwa min an-nasara alladziina yahtafilun bi 'id milad al-Masih alaihi salam wan Nabi alaihi salatu wasallam nahana an tashabbuh bihim fa hakaha al-adillah. Yang ketiga adalah telah nampak dari perkataan Syekhul Islam bahwasanya awal mula dari perayaan itu dari agama orang-orang Nasara yang dimana mereka merayakan hari besar atau hari lahirnya Isa. Tahu dari mana asal usulnya? Dari orang-orang Nasara. Dan apa sikap agama Islam dengan ajaran Nasara dan juga Yahudi? Apa dia? Diselisihi. Harus diselisihi. Tidak ada syariat dari mereka yang diterima kecuali dengan dalil. Maka pada asalnya semua tata cara, adab, akhlak, tuntunan, perayaan, hari besar yang datang dari musuh-musuh agama wajib ditolak. Inilah yang benar, dan itu termasuk salah satu prinsip agama Islam. Karena banyak dan bahkan bisa katakan puluhan hukum, baik itu perintah atau larangan, yakni mana itu disyariatkan karena tujuannya untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani. Maka kembalinya kepada salah satu prinsip agama Islam, yaitu membenci musuh-musuh agama Islam dan juga tidak menyerupai mereka baik dalam adat atau dalam ibadat. Dan dalilnya sangat banyak sekali. Dalilnya apa? Sangat banyak sekali. Ini kata muallif disebutkan apa? Dalil-dalilnya. Qala wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Nabi alaihi wasallam qala tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an wa dhira' shibran wa shibrin wa dhira'an wa dhira'in hatta law dakhalu juhra dhab tabi'tumuhu qala ya Rasulullah yahduna nasara qala faman tabi'un alayhi. Qala Nabi Hurairah Nabi alaihi wasallam qala lakum musahata ta'khudh ummati bi akhdh al-qurun qabla shibran shibrin wa dhira'an bi dhira'. Faqala Rasulullah fa Faris wal Rum faqala wa min an-nas wa man an-nas illa ulaik. Qala Bukhari wa an Umar qala sallallahu alaihi wasallam tashabbiha qaumin fa huwa minhum. Ini hanya beberapa dalil. Yaitu apa? Benar-benar kalian kata Rasulullah akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti pertama-tama dengan apa? Dengan sejengkal kalian ikuti. Nanti semakin parah satu hasta. Sampai kalau seandainya mereka ini musuh-musuh agama ini Yahud, Nasara masuk di lubangnya biawak, kalian akan mengikuti. Siapa yang tahu lubangnya biawak? Lubangnya bagaimana? Ya lubangnya selokan gitu, lurus enggak? Lubangnya belok-belok. Dengan itu musuh yang ingin memangsa dia itu apa? Enggak mampu. Artinya bagaimana? Jalannya Yahud atau Nasara yang sangat sulit untuk ditiru. Artinya mahal, berat, menyiksakan, menyusahkan, itu tetap akan diikuti oleh kaum muslimin. Hatta kalau seandainya Yahud, Nasara ini masuk ke lubangnya biawak, kalian tetap akan masuk, kalian akan tetap menyerupai. Ini suatu bentuk tahdir, peringatan tapi dengan kabar. Kalian ini akan mengikuti jalannya Yahud dan Nasara, di mana mereka adalah musuh agama. Di hadis yang lain akan ditegakkan hari kiamat sampai umatku ini mengambil al-qurun qablaha shibran bishibrin. Mereka akan meniru orang-orang yang sebelum mereka. Apa yang diambil dengan orang-orang sebelum mereka akan diambil juga dengan umatku. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Maka dikatakan oleh para sahabat Faris dan Rum, seperti orang-orang Persia dan juga orang Romawi, kata Rasulullah wa manin nas illa ulaik. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa di antara manusia kecuali mereka? Tapi di hadis yang lain, barang siapa menyerupai dengan suatu kaum maka dia dikategorikan ke dalam mereka. Dikategorikan ke dalam mereka. Ini suatu hukum bagi siapa yang menyerupai orang-orang yang dari kalangan musuh agama Islam. Maka pada asalnya menyerupai orang-orang kafir yang dimana itu termasuk kekhususannya mereka itu pada
pada asalnya atau minimalnya hukumnya adalah dosa besar dan bisa sampai dalam tahapan kekufuran. Kalau sampai bentuk penyerupaan itu mutlak, dari segala arah, atau penyerupaan yang dimana itu termasuk salah satu syiar dari syiar-syiarnya musuh agama Islam, ikut merayakan hari besarnya orang-orang Nasara, atau mengagungkan apa yang diagungkan oleh orang-orang Nasara, salib, dan semisalnya, maka ini bentuk penyerupaan yang merampas agama seorang muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa hadzal hadits aqallu ahwalihi annahu yaqtadi at-tahrim at-tashabbuh bihim wa in kana dhahiruhu yaqtadi kufr al-mutashabbih bihim kama fi qouli ta'ala wa may yatawalla minkum fa innahu minhum, intaha. Kata Syekhul Islam, hadis ini barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Maka dia termasuk bagian dari mereka. Kata Syekhul Islam, hadis ini paling hendaknya menunjukkan bahwasanya menyerupai orang kafir itu hukumnya haram. Meskipun zahirnya itu mengungkapkan bahwasanya orang yang menyerupai itu kafir. Karena siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Kalau yang diserupai itu kafir, maka dia juga kafir. Ini zahirnya. Tapi zahir ini nggak bisa diamalkan secara mutlak, nggak bisa diterapkan secara mutlak kecuali tadi itu. Kalau penyerupaannya dalam titik-titik yang dimana itu kekhususannya orang kafir dalam arti hal-hal yang berkaitan dengan syiar agama mereka, bentuk peribadatan mereka. Ini kalau orang ada yang menyerupai dengan orang-orang kafir dari sisi ini dikatakan kafir. Tapi kalau tidak ada, hanya dari dari segi tata cara hidup, tata cara bergaya, tata cara berbicara, maka ini semua paling tidaknya dikatakan dosa besar. Karena agama kita ini datang dengan suatu kaidah yang agung wajib membenci semua kekufuran dan pelaku kekufuran. Ini salah satu rukun dari dua rukun la ilaha illallah, na'am, syahadat. Jadi kalau sampai ada orang yang masih cinta, masih loyal dengan orang kafir, berarti dia sedang menggores salah satu dari dua rukun la ilaha illallah. Ini cukup insyaallah. Ada yang mau tanya? Tafadhal. Baik, pembahasan ini atau pembahasan fikih? Bagaimana dengan cara pakaian? Ya, berpakaian ditinggalkan, enggak menyerupai orang-orang kafir dalam arti itu pakaiannya mereka. Dalam arti itu pakaian mereka itu ditinggalkan. Ya, insyaallah subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.